Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Sehat, Bapak-bapak Ustaz? semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Teni sehat, Pak Sindu sehat, Pak Yutoto sehat. Alhamdulillah. Ya, berapa orang Sehat, lagi? Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sebentar saya share dulu ya. Baik. Kemarin kita ada Suta ya, pelajaran 9 ya. Baik. Baik, Bapak-bapak, kita mulai ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak, Ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang layak untuk diterima. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini akan menghasilkan ya, ilmu yang bermanfaat sebagaimana permintaan kita setiap hari tersebut. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah memasuki ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu sekali lagi ya. Qiraah yang ada di pelajaran 9 ini, ya mohon didengar dan disimak ya. Kemudian apabila ada yang tidak diketahui terjemahnya, silakan ditanyakan. Saya baca terlebih dahulu. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Baik. Aindakumus soal, apa ada pertanyaan Bapak Ibu tentang apa yang barusan kita baca ya? Pertanyaan Ada, tentang maknanya dulu ya. Silakan Pak Kohar. Ini kaslanu, enggak Nah. kaslanun. Apa Ya. kemarin lupa. Ya. Ya, ini kaslanu. Nah, ini penjelasannya nanti ada di bab terakhir sebetulnya. Jadi kita bisa sampaikan saja khusus untuk kaslanu ini tidak boleh tanwin ya. Jadi isim yang belakangnya ada anu. Lihat ini, anu ya. Alif nun. Nah, ini dia tidak boleh tidak boleh tanwin, ya tidak boleh kaslanun. Ada isim yang lain misalnya nu'manu.
misalnya nus'anu, misalnya jau'anu, misalnya lagi syab'anu, dan seterusnya banyak. Ini. Ya, isim yang belakangnya anu, ya. Kata yang belakangnya anu ini tidak boleh tanwin. Nanti ada penjelasannya di akhir bab. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, Pak Kohar. Ya. Demikian ya. Ada lagi pertanyaan? Terutama tentang makna, tentang apa arti terjemah. Tidak ada ya, insya Allah sudah difahami semua ya. Ini terjemah dari apa yang kita baca. Baik, kita akan masuk kepada PR kemarin. Nah ini PR ya. PR-nya membaca dan menerjemahkan. Nomor 1, Muhammadun talibun qadimun. Ya, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad pelajar yang lama. Nomor 2, adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Apakah dzalika itu ar-rajulu laki-laki mudarrisun jadidun guru baru ya. Apakah lelaki itu guru baru? La, tidak. Huwa tabibun jadidun. Dia dokter yang baru. Nah, ini banyak yang keliru kemarin. Menulisnya sudah benar lah huwa tabibun jadidun, akan tapi menerjemahkannya tidak, dia adalah pelajar yang baru. Ya, jadi memang sering sekali apa istilahnya ya? Terbalik-balik antara tabib dan talib. Ya, memang mirip-mirip ini ya. Ini talib artinya pelajar, tabib artinya dokter. Baik. Nomor 3, hadza darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Ini juga ada beberapa yang belum menerjemahkan ya. Hadza darsun sahlun. Kita terjemahkan ya. Hadza ini darsun pelajaran, sahlun mudah. Ya, darsun ini artinya pelajaran. Buku kita judulnya adalah Durusul Lughah. Nah, durus itu bentuk plural jamak dari darsun. Darsun satu pelajaran, kalau banyak durus. Ya. Ada darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Abbas pedagang syahir yang terkenal. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal, nama orang ini Bilal ya. Muhandisun, insinyur, kabirun, besar. Bilal adalah insinyur yang besar. Ya. Nah, ini ada juga yang menulisnya bukan Bilalun, tetapi Bilalin. Nah, ya. Saya tidak tahu mengapa ditulis Bilalin. Ini ada peserta yang menulis Bilalin. Mungkin karena di depannya ada bi dan disangkanya bi ini adalah huruf jar, dan memang bi itu huruf jar. Tapi bi di sini adalah bagian dari nama orang, bagian dari nama Bilal. Ya, jadi tidak perlu dia berubah jadi lin ya, karena tidak ada penyebab dia berubah menjadi lin. Sampai hari ini, atau sampai pelajaran ini, kita baru belajar 3 penyebab satu kata itu harokat akhirnya menjadi kasroh. Itu yang pertama kalau di depannya ada huruf jar. Yang kedua kalau dia menjadi mudhafun ilaih. Yang ketiga kalau dia setelah zorof. Khalfa, amama, yang kemarin kita sudah bahas ya. Beberapa jenis zorof. Jadi hanya 3 alasan itu. Satu isim harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Nah kalau Bilal ini tetap Bilalun ya, karena tidak ada huruf jar di depannya. Dia tidak menjadi mudhaf ilaih karena tidak ada mudhaf di depannya. Juga dia tidak tidak terletak sesudah zorof. Jadi tetap Bilalun muhandisun kabirun. Baik. Ustaz. Silakan Pak. Tadi pas kasus kaslanu nggak boleh tanwin. Ini Bilalun ada lam tanwin juga gimana tuh? Nah, yang tidak boleh itu kalau belakangnya anu, Pak. Ya, tadi kan kaslanu. Ya, kalau Bilalun belakangnya tidak ada anu, ya, tidak ada alif nun.
Ya ini Pak. Kaslanu gitu ya. Baik, itu ada beberapa kata yang belakangnya anu ya. Kaslanu, nu'manu, syab'anu. Banyak nanti. Nanti kita belajar lebih detail lagi di bab 30 kalau saya nggak keliru. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita masuk nomor 6 ini. Nah, saya minta nomor 6 silahkan Pak dari atas ya. Pak Ari Arfianto silahkan. Nomor 6 Iqra wa tarjim. Tafadhal. Ya, Ustaz. Nah, Nomor 6. Al-inkiliziyatu lugotun So'batun. so'batun. Nah, Al-Ingliziyah, mana Ingliziyah? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris adalah bahasa yang Sulit. susah. Susah. Sulit, ya. Nah, bahasa yang susah atau bahasa yang sulit. Nah, baik. Syukran Pak Ari. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Berlin. Silakan. Pak Berlin musta'id siap? Nomor 7. Anta rojulun goniun. Nah, ahsanta. Ma makna apa artinya Pak? Apakah Anda laki-laki Ghaniyun, kaya. kaya? Apakah Nah. Anda laki-laki kaya? Nah, ini ada terusannya Pak. La. La ana rojulun faqirun. Tidak, saya laki-laki yang miskin. Tidak, saya laki-laki yang miskin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Berlin. Nah, jadi di nomor 7 ini ada apa namanya? Ada kata tanya ya. Kata tanyanya A tadi. A anta rajulun. Baik. Berikutnya nomor 8 Pak Gagan. Tafadhal. Baik Ustaz. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kabiratun. Nah, artinya Pak? Apa Ustaz ya? Al-Qahiratu nama kota. Kairo. Oh. Kota Kairo. Kairo adalah kota yang besar Ustaz. Nah, Kairo adalah kota yang besar. Baik, ahsanta. Terima kasih Pak Gagan ya. Al-Qahirah. Al-Qahirah itu apa? Asimatu Misra. Asimatu Misra, ibu kotanya Mesir. Baik. Nomor 9. Silakan Pak Gilang. Anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidun. Ahsanta. Artinya Pak? Apakah Anda guru lama? Tidak, saya guru baru. Nah, ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Gilang. Berikutnya Pak Iwan. Raqmul Ashir, nomor 10. Ya, Ustaz. Nomor 10. Ahmadu. Ahamidun. Ahamidun. Tolibun. Apa nih ya? Kaslanu. Nah, ini tadi kita bahas ya. Tidak boleh tanwin dia ya. Diulang Pak, silakan. Ahamidun. Ahamidun. Tolibun. Kaslanun. Kaslanu. Dia tidak boleh tanwin ya. Oh, kaslanu. Oke, siap. Nah. La, lanjutannya. La huwa tolibu. Tolibun. Mujtahidun. Nah, la huwa talibun mujtahidun. Ini sudah ada kata mujtahidun tadi di bacaan kita di atas. Diulang boleh sekali lagi Pak. Ahamidun. Ahamidun tolibu. Talibun. Kaslanu. Nah, talibun kaslanu. La huwa talibun
mujtahidu. Mujtahidun. Oh, mujtahidun. Nah, mujtahidun. Jadi yang tidak boleh tanwin hanya kaslanu saja, ya. Kaslanu. Siap. Baik, apa artinya Pak? A. Apakah? Hamid, nama orang. Oh, apakah Hamid lupa. Talibun, mana talib? Apakah Hamid Talibun, pelajar. Oh iya, apakah Hamid pelajar? Kaslanu, yang malas. Apakah Hamid pelajar yang malas? La, apa artinya la? La, bukan. Wa. Dia Talibun, pelajar yang rajin, ya Ustaz. Naam, mujtahidun lawan dari kaslan, ya. Dia pelajar yang rajin. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sampai sini saya ingin jelaskan terlebih dahulu apa yang sebetulnya kita pelajari di Darsu Tasi. Jadi di Darsu Tasi ini, di pelajaran ke-9 ini, kita belajar tentang sifatun wa mausufun. Ya, kita belajar tentang sifat dan mausuf. Apa itu sifat? Sifat itu sifat. Ya, sifat. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia itu sifat. Wa mausuf. Mausuf itu artinya yang disifati. Sama bunda. Sama bunda. Ya. Sifat itu sifat, mausuf itu yang disifati. Ya. Nah, bagaimana bentuk sifat dan mausuf itu? Kita bisa lihat di sini, ya. Abbasun tajirun. Abbas ini isim ma'rifah. Nama orang kan dikenali. Tajirun ini adalah khobarnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, ghaniyun di sini adalah sifat. Perhatikan. Ghaniyun di sini adalah sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari tajirun. Ya. Jadi ghaniyun kita sebut sifat, tajirun kita sebut mausuf. Mausuf itu artinya yang disifati. Ya. Jadi ghaniyun, tajirun, ya. Ghaniyun sifatnya, tajirun adalah mausufnya. Berikutnya lagi contoh dari sifat mausuf. Hamidun mudarrisun. Hamidun ini mubtada, mudarrisun khabarnya. Hamidun mudarrisun jadidun. Mana sifat di sini? Jadidun. Jadidun adalah sifatnya. Mausufnya adalah mudarrisun. Ya. Kemudian berikutnya. Hadza tuffahun. Hadza mubtada, tuffahun khabarnya. At-tuffahu ini mubtada, fakihatun dia khabar, ladhidatun. Ladhidatun adalah sifatnya. Sifat dari apa? Sifat dari fakihah. Jadi kita sebut ladhidatun adalah sifat, fakihatun adalah mausuf yang disifati. Ya. Demikian juga al-usfuru ta'irun saghirun. Bisa kita tebak di mana sifatnya di sini? Saghirun. Sifat dari apa? Sifat dari ta'irun. Jadi saghirun kita sebut sifat, ta'irun kita sebut mausuf. Nah, dari sekian contoh tadi kita bisa simpulkan bahwa yang namanya sifat itu selalu bentuknya sama dengan yang disifati. Contoh, jamilatun. Ini sifat dari apa? Dari lughatun. Sama apanya? Sama pakai tak marbutoh. Sama harokat akhirnya. Ini dhammatain, ini juga dhammatain. Talibun, mujtahidun. Mujtahidun adalah sifat dari mana? Dari talibun. Sama apanya? Sama tidak pakai alif lam, ya. Sama-sama tidak pakai alif lam. Sama-sama dia dhammatain. Sama-sama tidak ada tak marbutoh. Talibun jadidun. Dan juga sama, ya. Jadidun menjadi sifat dari talibun. Dan sifat itu harus sama dengan mausufnya bentuknya. Sama-sama tidak pakai tak marbutoh. Sama-sama dhammatain, ya. Sama-sama tidak ada alif lam. Jadi sifat bentuknya itu selalu sama dengan yang disifati. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kita akan coba
membuat sifat. Membuat kalimat yang ada sifatnya. Sifat itu sering juga disebut sebagai na'tun. Jadi ada istilah yang sama ini, yaitu sifat dan na'at. Ya. Yang disifati disebutnya mausuf atau man'ut. Nah, ini istilah saja, Pak. Nggak usah terlalu dipusingin. Ya. Nomor 2, kita perhatikan, ini latihan kita. Do fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkanlah di tempat yang kosong pada kalimat berikut ini na'tan, sifat. Tadi ya, na'at itu istilah lain untuk sifat. Sifat munasiban, yang cocok. Contoh nomor 1. Khadijatu, ini nama orang. Khadijatu talibatun titik-titik. Belum ada sifatnya. Kita diminta isi. Sifatnya apa? Khadijah pelajar yang apa? Pelajar yang rajin misalnya. Khadijatu talibatun, rajin apa? Mujtahidun. Tapi di sini ada tak marbutah, maka tambahkan tak marbutah. Khadijatu talibatun mujtahidatun, gitu ya. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Khalidun tajirun. Khalidun tajirun. Khalid pedagang. Titik-titik. Kita diminta isi sifatnya. Sifatnya apa misalnya? Khalid pedagang yang kaya. Kaya apa bahasa Arabnya? Ghaniyun, ya. Khalidun tajirun ghaniyun. Demikian ya. Dan seterusnya. Kita coba. Kalau ada kata yang belum tahu, ini bahasa Arabnya apa Ustaz? Nah, tanya aja. Ya, tanya aja ya. Baik, kita coba. Pak Khalis, tafaddal. Silakan. Nomor 3, Pak Khalis. Al-Arabiyatu. Silakan baca. Al-Arabiyatu Lughatun. Apa lughatun apa? Al-Arabiyatu. Ma mana al-Arabiyah? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa yang mudah. Mudah apa bahasa Arabnya? Sahlatun. Hasanta, sahlatun. Asalnya sahlun ya. Tapi karena dia ada tak marbutah di lughatun, maka sahlun kita rubah menjadi sahlatun. Al-Arabiyatu dibaca lengkap, Pak. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Masya Allah, mumtaz. Ahsanta. Terima kasih, Pak Khalis. Berikutnya, Pak Kohar. Nomor 4, Pak Kohar. Silakan dibaca. Al-asfuru. Al-usfuru. Al-usfuru ta'irun. Ta'irun. Nah, ma mana al-usfuru? Apa artinya al-usfuru? Al-usfuru apa ya? Ini sudah tadi di bacaan kita di atas tadi. Al-usfuru. Nama burung, jenis burung. Oh, burung pipit. Burung pipit. Ta'irun, burung. Burung yang apa, Burung pipit. Ta'irun kecil. Kecil. Kecil bahasa Arabnya apa? Kecil. Sogirun. Dibaca lengkap, Pak. Al-usfuru. Al-usfuru ta'irun sogirun. Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Ta'irun saghirun. Tidak kita rubah menjadi saghiratun ya. Enggak kita rubah menjadi saghiratun. Karena ta'irun tidak pakai ta marbutah. Taib, ahsanta. Terima kasih Pak Kohar. Berikutnya Pak Kurniawan. Nomor 5. Tafaddal. At-tuffahu. At-tufahu. Sudah ada alif lam, nggak boleh tanwin. At-tufahu. At-tufahu. Apa ini ya? Fakihatun. Ahsanta. At-tufahu fakihatun. Terjemahkan dulu, Pak. Apa tufah? Apa arti tufah? Apel. Apel. Fakihatun. Fakihatun itu buah. Sifatnya apa?
Enak Ustaz. Iya, lezat ya. Ladidatun. Ahsanta. At-tufahu. Dibaca lengkap. At-tufahu fakihatun ladidatun. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. At-tufahu fakihatun ladidatun. Terima kasih Pak Kurniawan. Berikutnya Pak Asrul. Tafaddal. Raqmus sadis nomor 6. Iqra. Ustaz. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Apa? Masya Allah. Ana mudarrisun qadimun. Apa artinya, Pak? Saya guru lama. Saya guru yang lama. Masya Allah. Ahsanta, mumtaz. Jadi sifatnya adalah qadimun. Nah, sifatnya adalah qadimun. Baik, terima kasih Pak Asrul. Berikutnya Pak Muhadi. Pak Muhadi ikut ya Pak Muhadi. Nomor 7, silakan Pak Muhadi. Nomor 7, Muhammadun Tabibun. Muhammadun Tabibun. Masya Allah. Muhammadun Tabibun. Ma makna Muhammadun Tabibun? Muhammad seorang dokter. Nah, sifatnya apa Pak? Rajin. Rajin. Bahasa Arabnya? Mujtahidun. Mujtahidun. Kalimat lengkapnya jadi? Muhammadun Tabibun Mujtahidun. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Muhammadun Tabibun Mujtahidun. Terima kasih Pak Muhadi. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Arya Sakti. Silakan Pak Arya Sakti nomor 8. Al-Inkalizaitun. Al-Inkiliziyatu. Emang agak susah bacanya. Al-Inkiliziyah. Dia transliterasi dari Inggris. Al-Inkiliziyah. Al-Inkilizatu. Ada ya-nya. Al-Inkilizaitu. Al-Inkiliziyatu. Al-Inkiliziyatun. Nah, tuh ya. Karena sudah ada alif lam. Nah, ya. Sudah boleh tanda. Al-Inkilizatu. Al-Inkiliziyatu. Ada ya-nya. Al-Inkiliziyatu. Al-Inkiliziyatu. Lughatun. Apa artinya? Al-Inkiliziyatu bahasa Inggris. Bahasa yang mudah itu apa tadi? Mudah. Apa bahasa Arab yang mudah? Sahlun. Sahlun. Tapi ini perlu tambah tak marbutoh karena dia sifatnya yang disifati adalah lughatun. Ada tak marbutoh. Sahlatun ya. Betul. Silakan. Al-Inkiliziyatun. Ulangi, Pak. Al-Inkiliziyatu. Al-Inkiliziyatu lughatun sahlatun. Masya Allah. Al-Inkiliziyatu lughatun sahlatun. Apa artinya tadi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris mudah. Bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah ya. Ahsanta. Baik, terima kasih Pak Arya Sakti. Berikutnya Pak Rizki. Muhammad Rizki. Nomor 9. Tafaddal. Anta talibun qadimun. Masya Allah. Anta talibun qadimun. Ini seharusnya ada alamatul istifham ya. Ada tanda tanya di sini. Karena ini adalah kata tanya. Anta talibun qadimun. Apa artinya Pak? Apakah kamu murid yang lama? Masya Allah. Apakah kamu murid yang lama? Jadi sifatnya apa di sini? Qadimun. Mausufnya? Talibun. Talibun. Biduni al ya. Talibun ya. Mausufnya adalah talibun. Baik. Ahsanta. Terima kasih Pak Rizki. Berikutnya Pak Yusuf. Tafaddal. Nomor 10. Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Jamilatun. Ahsanta. Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Apa artinya Pak? Kairo, kota Kairo adalah kota yang cantik. Kota yang cantik, kota yang indah. Nah, apa sifatnya di sini? Jamilatun. Mausufnya? Madinatun. Madinatun. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Yusuf tadi ya. Pak Yusuf. Baik. Jadi demikian ya. Kita sudah bisa meletakkan na'at atau sifat. Ya, na'at sama sifat sama aja. Meletakkan na'at atau sifat ya di tempat yang tepat, na'at yang tepat ya sesuai dengan mausufnya. Jadi kalau
yang disifatinya pakai tak marbutoh ya atau muannats ya, maka naatnya juga atau sifatnya juga harus pakai tak marbutoh, harus muannats juga. Kalau mausufnya tadi mudzakkar ya, laki-laki tidak pakai tak marbutoh, maka naatnya juga harus mudzakkar. Baik. Kita masuk latihan 3. Latihan 3 kebalikannya. Kita diminta meletakkan mausuf atau meletakkan man'ut. Di sini sudah ada sifatnya tapi belum ada yang disifati. Latihan 3, dha' fil makanil khali fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Letakkanlah di tempat yang kosong pada kalimat berikut ini man'ut yang cocok atau mausuf yang cocok. Saya beri contoh. Al-arabiyatu nuqat al-arabiyatu titik-titik sahlatun. Al-arabiyatu titik-titik sahlatun. Bahasa Arab titik-titik mudah. Nah, ini apa kira-kira? Ya, yang benar adalah mausufnya adalah lughatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Gitu ya. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Ana nuqat qadimun. Saya titik-titik qadimun. Saya titik-titik lama. Nah, apa ini kira-kira? Boleh. Talibun. Ana talibun qadimun. Saya murid yang lama. Sekian ya. Nomor 3. Kita minta Pak Riza. Pak Riza silakan nomor 3 Pak Riza. Ammarun titik-titik ghaniyun. Apa kira-kira? Ammarun mudirun ghaniyun. Masya Allah. Ammarun mudirun ghaniyun. Apa artinya Pak? Ammar kepala sekolah yang kaya. Nah, Ammar kepala sekolah atau direktur yang kaya. Baik, ahsanta. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya Pak Sindu. Tafadhal Pak Sindu. Nomor 4. Hadza titik-titik maksurun. Haza pena Apa bahasa Arab? Kolamun ya Ustaz ya? Kolamun, betul. Haza kolamun maksurun. Masya Allah. Hadza qalamun maksurun. Ini pena yang patah. Yang rusak. Betul. Hadza qalamun maksurun. Terima kasih Pak Sindu. Jadi kita perhatikan di sini ya, karena sifatnya itu tidak pakai alif lam, maksurun, ini nggak pakai alif lam, dia tanwin, maka man'utnya juga sama seharusnya, tidak pakai alif lam juga. Jadi jangan kemudian kita sebut hadzal qalamu maksurun, jangan ya. Tapi hadza qalamun maksurun karena sifatnya tidak pakai alif lam. Kalaulah di sini pakai al-maksuru, dan ini boleh saja ya, al-maksuru, maka man'utnya adalah al-qalamu, pakai alif lam. Atau kalaulah di sini dia pakai tak marbutoh, maksuratun sifatnya. Maksuratun artinya yang terpatah, tapi dia muannats. Maka di sini kita cari apa yang kata apa yang ada tak marbutoh belakangnya. Misalnya sepeda. Hadza, tapi hadzanya berubah juga jadi hadhihi ya. Hadhihi darajatun maksuratun. Jadi demikian. Mausuf dan sifat itu harus selalu sama bentuknya. Nomor 5. Yang terakhir di latihan ketiga. Kita minta Bu Suharti. Silakan Bu Suharti nomor 5. Tafadhal. Tafadhal. Faisalun talibun kaslanu. Masya Allah, ahsanti. Faisalun talibun kaslanu. Apa artinya Bu? Faisal siswa yang malas. Naam, Faisal siswa yang malas. Ahsanti. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk bagian 4. Ini bagian 4 ini apa yang tadi ditanya oleh Pak Kohar ini. Nah, ya. Kenapa kaslanun tidak boleh tanwin? Nah, di sini dijelaskan sekilas. Nanti lengkapnya di bab terakhir. Ya, kita baca sama-sama. Iqra, iqra'u. Kita baca sama-sama. Silakan on mic semuanya. Kita baca sama-sama. Istami'u thumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Kaslanu. Kan? Kaslanu. Sekali lagi. Kaslanu. Kaslanu. Jau'anu.
Jau'an. Jau'anu. Nah. Al-Tashanu. Al-Tashanu. Marratan ukhra, sekali lagi. Al-Tashanu. Al-Tashanu. Nah. Ghadbanu. Ghadbanu. Mal'anu. Mal'anu. Nah, ya jadi kaslanu, jau'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Nah, tafadhal di off mic dulu, di off mic. Saya jelaskan terjemahnya. Kaslanu artinya malas. Kaslanu artinya malas. Ini sifat. Jau'anu artinya lapar. Lapar. Atshanu artinya haus. Ya. Ghadbanu artinya marah. Marah. Mal'anu artinya penuh. Ya, jadi kaslanu malas, jau'anu lapar, atshanu haus, ghadbanu marah, mal'anu penuh. Nah, ini kata-kata yang belakangnya ada anu, ada alif nun. Ya. Dan semua kata ini tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Jadi tidak boleh kita membacanya kaslanun, jau'anun, atshanun, ghadbanun, mal'anun, hadza khata. Ya, ini salah, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Hadza mamnu', dilarang. Tidak boleh membaca dengan tanwin, ya, kaslanu. Jadi kita bacanya kaslanu, jau'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Demikian ya. Baik. Coba kita baca nomor 1, Bu Sulistiani. Nomor 1, tafadhal, Bu. Coba dibaca. Ana jau'anu. Naam, ana jau'anu. Lanjut, Bu, nomor 2, Bu. Anta jau'anu. La. Ana atshanu. Masya Allah, ahsanti. Apa artinya, Bu? Ana jau'anu. Ana jau'anu, saya lapar. Anta jau'anu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Tidak, saya haus. Masya Allah. Ahsanti. Terima kasih, Bu Sulistani. Berikutnya Pak Taufik. Tafadhal. Nomor 3, Pak. Dibaca, Pak. Limadal mudarrisu ghadbanul yaum. Naam, limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Nah, ini al-yauma. Nanti ada penjelasan kenapa dibaca al-yauma, tapi untuk sementara dibaca dulu al-yauma saja ya. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Apa artinya, Pak? Limadza? Limadza apa, Ustaz? Mengapa? Mengapa? Mengapa guru marah hari ini? Masya Allah. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Mengapa guru marah hari ini? Ya, la arif, kita nggak tahu ya kenapa marah ya. Taib, terima kasih Pak Taufik. Silakan berikutnya nomor 4, Pak Teni. Tafadhal. Al-kubu mal'anu. Naam, al-kubu mal'anu. Apa artinya al-kubu? Pak Ustaz, apa ya? Cup. Bahasa Inggris, cup. Cup. Topi. Bukan, cup. Cangkir. Oh, cangkir. Cangkir. Mal'an. Oke. Al-kubu mal'anu, cangkir ini penuh. Masya Allah, cangkir ini penuh. Alhamdulillah. Al-kub asalnya bahasa Arab, tapi diambil oleh bahasa Inggris jadi cangkir ya, al-kub. Taib, terima kasih Pak Teni. Nah, selesai kita ada sutasi. Selesailah pelajaran ke-9, pelajaran di mana kita belajar tentang sifat mausuf. Tapi itu baru bagian A ya, nanti ada bagian B. Tapi sini sudah ada al-kalimatul jadidah, ada kata-kata yang baru kita pelajari di pelajaran 9 bagian A. Kita baca sama-sama. Silakan di on mic.
Kita baca sama-sama kalimah jadidah. Nah, kata yang baru adalah al-lughatu. Silakan. Al-lughatu. Nah, al-lughatu. Al-lughatu. Apa artinya, Pak? Al-lughatu. Bahasa. Bahasa. Nah, syahirun. 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 Apa artinya syahirun? Terkenal. Terkenal. Itu, terkenal. Al-Madinatu. 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 Apa mana Al-Madinatu? Kota. Madinah. Bukan kota Madinah ya. Kalau kota Madinah itu Al-Madinatu Al-Munawwaratu atau Madinatun Nabi. Dia jadi mudhafun ilaih. Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Jadi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang cahaya. Baik, berikutnya. At-Tairu. At-Tairu. Nah, kita baca sekali lagi. At-Tairu. Ini dibacanya hamzah ya, bukan dibaca ain. Ini kadang ada yang baca at-tairu. Nah, ini keliru ya, bukan ain tapi i. At-tairu. At-tairu, apa makna at-tairu? Apa artinya at-tairu? Burung. Burung. Al-yaumu. 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 Apa makna al-yaumu? Hari. Perhatikan di sini ada al-yaumu, nanti ada al-yauma. Apa bedanya al-yaum dan al-yauma? Kalau al-yauma artinya hari ini. Al-yauma, hari ini. Ya. Jadi kita menyebut misalnya hari ini hari apa? Kamis ya. Al-yauma yaumul khamis. Al-yauma yaumul khamis. Hari ini adalah hari Kamis gitu. Kalau al-yauma hari ini. Kalau al-yaumu hari saja. Berikutnya kaslanu. Kaslanu. Apa makna kaslanu? Malas. Jaw'anu. Apa artinya jaw'anu? Lapar. Atsyanu. Atsyanu. Apa artinya atsyanu? Haus. Mal'anu. Mal'anu. Artinya? Penuh. Ghadbanu. Ghadban. Artinya? Marah. Al-usfuru. Al-usfuru. Apa artinya al-usfuru? Burung pipit. Terakhir al-yauma. 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 Apa makna al-yauma? Hari ini. Baik. Nah, inilah kata-kata baru yang kita pelajari di bagian 9A ya. Baik, silakan di terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan mengenai kalimah jadidah, kata-kata baru? Ustaz, tadi usfuru apa? Burung pipit, jenis burung pipit, burung yang kecil itu. Al-usfur ya. Baik. Tidak ada lagi jenis-jenis burung yang lain, al-aqrab, ada macam-macam. Baik. Kita masuk sekarang bagian ba. Ini sama, masih bahas tentang sifat mausuf juga. Hanya di bagian ba ini sekarang sifat mausufnya itu pakai alif lam. Al-mudarrisul jadidu, at-talibul jadidu. Sama saja ya. Baik. Kita baca ya. Ini ada qiraahnya di sini. Saya baca terlebih dahulu, mohon diperhatikan. Didengarkan saja dulu, di off mic dulu. Ainal mudarrisu huwa fil fasli wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Aina talibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati
huwal mudirul jadidu. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli huwa ibnul mudiril jadidi. Liman tilkas sayyaratul jamilatu hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarrisi la huwa lit talibil jadidi. Ainal mil'aqatus saghiratu hiya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Baik. Ini qiraahnya. Sekarang kita minta dua orang. Tafadhal. Berikutnya sekarang Pak Unang dan Pak Yutoto. Hal anta musta'idan? Hal antuma musta'idan? Siap? Ya, Pak Unang siap, dan Pak Ustaz. Yutoto. Nah, insyaallah. Pak Unang silakan dibaca satu kalimat jumlatan satu kalimat. Nanti Pak Yutoto kalimat kedua. Berikutnya bergantian. Silakan Pak Unang, anta awalan. Iqra. Ainal mudarisu? Nah, terjem Pak, sekalian terjemahkan. Di mana guru? Pak Yutoto. Huwa fil fasli. Nah, dia di kelas. Di dalam kelas. Berikutnya Dalam kelas. Pak Unang. Wa ainal mudarisu jadidu? Dan di mana guru yang baru? Silakan. Huwa indal mudiri. Dia di sisi kepala sekolah, di samping kepala sekolah. Betul. Inda ini adalah salah satu zorof ya, salah satu zorfun. Inda artinya di sisi atau di samping, di sebelah ya, di samping. Jadi sesudah inda harus kasrah karena dia adalah salah satu zorof. Silakan berikutnya Pak Unang. Ainal talibul jadidu? Nah, artinya di mana siswa baru? Silakan. Zaba ilal maktabati. Ya. Dia pergi ke perpustakaan. Ahsanta. Berikutnya. Mandalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal mudaris madrasah. Ulang ya, Ustaz. Iya. Mandalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal mudaris madrasati. Minal, diulang minal madrasati. Masya Allah, santa. Coba terjemahkan Pak, panjang ini. Siapa laki-laki itu? Tawil, tinggi. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Masya Allah. Alladzi yang apa itu? Alladzi yang keluar. Alladzi mana? Alladzi mana alladzi Pak? Yang kharaja berarti keluar bukan pergi. Kalau pergi dhahaba, yang keluar. Al-ana mana al-ana? Sekarang. Oh, yang keluar sekarang dari sekolah. Coba diterjemahkan lagi. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang yang keluar sekarang dari sekolah. Masya Allah, mumtaz. Silakan Pak Yutoto. Huwal mudirul jadidu. Dia kepala sekolah yang baru. Masya Allah. Berikutnya Pak Unang. Waman waladus. Ada alif lamnya. Jadi lebih enak sebetulnya kalau kita bacanya wamanil waladu gitu ya.
Tapi boleh dibaca juga waman al-waladu, boleh. Al-waladu. Tapi boleh juga dibaca wamanil waladus saghiru. Karena ada alif lamnya di al-waladu itu. Harus dibaca alif lamnya. Silakan diulang. Wamanil waladus saghiru. Ladzi kharajal. Ladzi kharajal ana minal fasli. Masya Allah. Apa artinya? Dan siapa laki-laki, anak laki-laki, waladu anak laki-laki kecil, anak laki-laki yang kecil yang pergi, kharaja keluar, yang keluar dari kelas sekarang, al-ana yang keluar sekarang dari kelas. Nah, diulang terjemahnya. Dan siapa anak laki-laki yang kecil yang sekarang keluar dari kelas. Masya Allah, santai. Silakan Pak Yutoto. Huwa ba'nul mudiril jadidi. Masya Allah. Dia anaknya kepala sekolah yang baru. Nah, huwa ba'nul mudiril jadidi. Di sini ibnu ya adalah mudhaf ya. Al-mudiri mudhafun ilaih. Ya, kita masih ingat mudah-mudahan. Berikutnya Pak Unang, Liman tilka syajaratul jamilatun. Masya Allah, santa. Ma mana liman? Milik siapa mobil itu yang bagus. Masya Allah, ahsanta. Berikutnya. Hiya lil mudiril jadidi. Dia milik kepala sekolah yang baru. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya silakan. Liman hadal kitabul kabiru. Ahuwa lil mudarisi. Masya Allah, ahsanta. Ahuwa lil mudarisi. Silakan terjemahnya. Liman milik siapa buku yang besar ini? Apakah dia milik guru? Apakah dia milik guru? Silakan dijawab, Pak Yutoto. La huwa lit talibil jadidi. Bukan. Dia milik siswa yang baru. Masya Allah, santa. Lanjut, Pak. Ainal milqatul syahiratu. Nah, ahsanta. Mana aina? Di mana sendok ya? Saghirah. Sendok yang kecil. Masya Allah, ahsanta. Asalnya saghirun, tapi karena mil'aqah ada tak marbutohnya, maka sifatnya mengikuti. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil? Silakan Pak Yutoto. Hiya fil kubi. Dia di dalam cangkir. Masya Allah. Berikutnya. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang patah, yang rusak? Yang patah. Jawabannya silakan. Huwa hunaka. Dia di situ. Di sana. Di sana. Ya. Maksudnya kalau ada huna, ada hunaka. Huna itu artinya di sini, lebih dekat ya. Hunaka artinya di sana. Ya, di situ juga ya. Nyebutnya ya. Nah, maksudnya agak jauh gitu, hunaka. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Unang dan Pak Yutoto. Masya Allah, mumtaz, antum jayidan. Kita coba sekali lagi. Pak Agus Rukmana dan Pak Ari Arfianto. Silakan, Pak Agus dan Pak Ari. Al-antum musta'idan. Siap dua-duanya? Nah, Pak Ari yang nanya ya, Pak Agus yang jawab. Silakan, Pak Ari duluan. Ainal mudarrisu. Tafadhal. Ainal mudarrisu. Nah, apa artinya, Pak? Di mana guru? Nah, silakan Pak Agus. Huwa fil fasli. Nah, apa artinya, Pak? Ya, di dalam kelas.
Masya Allah. Pak Ari lanjut. Wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di mana guru yang baru? Nah, silakan. Huwa indal mudiri. Dia di sisi kepala sekolah. Masya Allah. Lanjut Pak Ari. Ainal tolibul jadidu. Nah, ainat talibul jadidu. Ainat tolibul jadidu. Ahsanta. Di mana murid yang baru? Iya. Silakan. Zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Ahsanta. Berikutnya. Madzalika rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Masya Allah, mumtaz. Apa artinya Pak? Siapa laki-laki tinggi itu yang keluar dari sekolah sekarang? Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Silakan Pak Agus. Huwal mudirul jadidu. Apa artinya Pak? Kepala sekolah ya? Iya. Kepala sekolah yang baru. Huwa dia kepala sekolah yang baru. Baik. Berikutnya silakan Pak Ari. Wa manil waladus sogirul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, artinya Pak? Dan siapa laki-laki anak kecil yang keluar dari kelas sekarang? Masya Allah. Apa jawabannya Pak? Wabnul mudiril jadidi. Dia anak laki-laki kepala sekolah yang baru. Nah, dia anaknya dia anak laki-lakinya kepala sekolah yang baru. Dia putranya kepala sekolah yang baru. Berikutnya Pak Ari, liman tilkas sayyaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang indah itu? Iya, lil mudiril jadidi. Itu adalah milik kepala sekolah yang baru. Masya Allah. Berikutnya. Liman hadal kitabul kabiru. Ahwa. Ada lanjutannya Pak? Ahwa lil mudarrisi. Nah, apa artinya? Milik siapa buku besar ini? Apakah dia miliknya guru? Masya Allah. Betul. Ahsanta. Lanjut. La walid tolibil jadidi. Bukan, itu adalah milik murid yang baru. Iya. Lanjut. Ainal mil akotus sogirotu. Di mana sendok kecil? Iya. Iya, fil kubi. Sendok dia ada di dalam cangkir. Dalam cangkir ini gambarnya. Lanjut. Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang rusak? Ya, jawabannya. Huwa hunaka. Dia di sana. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Ahsantum. Terima kasih Pak Ari dan Pak Agus. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah. Waktu kita sudah habis nih. Sekarang PR ya. PR. PR-nya gampang aja ini. Kita lanjutin aja di sini. Ya, iqra waktu, iqra wa tarjim ya. Contoh nomor 1 ya, silakan diberi harakat terjemahkan karena memang tujuan belajar kita ini lebih banyak fahmul makru, memahami yang kita baca ya. Karenanya kita banyak latihan membaca, latihan menerjemahkan
supaya kita paham apa yang kita baca. Nah, ini silakan 10 nomor saja, nomor 1 sampai nomor 10 ya. Memang pas ya sampai nomor 10. Saya kasih contoh nomor 1. Agak panjang nomor 1 ya. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Kita masih ingat kemarin ya. Ini tidak boleh dibaca i ya, meskipun di depannya ada huruf jar ya. Kenapa? Karena ada alif di sini. Alif bengkok, alif lazimah. Ya, at-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Nah, itu ya. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Ya, ini diberi harokat, kemudian diterjemahkan at-tabibu memang at-tabib, dokter, al-jadidu baru, di al-mustashfa rumah sakit, wat-tabibul qadimu dan dokter yang lama, fil mustawsafi di mustawsaf itu artinya klinik ya, dia tempat pengobatan yang lebih kecil daripada rumah sakit ya. Wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Baik, silakan berikutnya nomor 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 10 silakan diberi harokat dan kemudian diterjemahkan. Yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah pada kalimat-kalimat ini ada sifat ya. Contohnya tadi al-jadidu. Ya, memberi harokat sifat harus sama dengan harokat yang disifatinya. Jadi al-jadidu ya, dia at-tabibu. Kemudian at-tabibu sini sifatnya al-qadimu. Al-qadimu harus sama harokatnya dengan at-tabibu. Ya, contoh lagi di nomor 2 di sini ada sifat al-maksuru ya. Nah, ini yang disifatinya al-qalamu. Al-qalamu maka dia al-maksuru ya, begitu ya. Andaikan al-qalamu ini di depannya ada huruf jar, misalnya bil qalami, misalnya ya, bil qalami. Maka sifatnya adalah al-maksuru ri. Al-maksuri. Kenapa? Karena di depannya ada bil qalamil maksuri. Begitu ya. Ini misalnya di nomor 3 nih. Fil ghurfatil kabira. Ta'ti itu dia fil ghurfatil kabirati, dia menjadi sifat bagi gurfah. Gurfah harokatnya i karena ada fi. Fil ghurfati maka al kabirati. Begitu. Jadi sifatnya harus mengikuti yang disifati. Baik, saya kira cukup ya. Mungkin udah agak puyang-puyang juga nih pagi ini kita belajar tentang sifat mausuf. Insyaallah semua lelah kita ini akan diganjar sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak. Mohon teman-teman